Halo guys, perkenalkan gue Gibran. Gue mahasiswa akuntansi di salah satu universitas swasta di Jakarta. Ya, gue mahasiswa universitas swasta. Jadi di sini gue itu bakal membahas mengenai akuntansi. Ya, karena gue anak akuntansi, gue bakal sharing mengenai dunia akuntansi. Di sini gue masih belajar, jadi di sini kita bakal belajar bareng-bareng aja ya kan. Kalau mungkin di video gue ada kesalahan, kalian bisa koreksi di komen. Oke, jadi klarifikasi dulu mengenai akun ini. Akun kelas akuntansi ini udah gua buat semenjak gua mau lulus SMK. Gua ngebuat akun ini tuh sama teman gua dengan tujuan pengen sharing aja tentang akuntansi, tentang apa yang udah kita pelajarin di SMK. Cuman karena waktu berjalan, waktu itu baru lulus juga, kita kayak sibuk juga gitu sama keperluannya masing-masing. Gua cari-cari kuliah, daftar kuliah, nyari info, dan teman gue juga kerja gitu. Jadi akun ini agak terlupakan gitu jadinya. Nah, sekarang mumpung gue kira gue bisa, ya gue sambil kuliah, gue bakal mencoba untuk membagi waktu gue untuk mungkin dalam seminggu bakal bikin konten video tentang akuntansi. Dan ya, jadi membagi waktu gue sama waktu gue kuliah sama konten gitu. Sebenarnya udah banyak juga konten kreator yang membahas tentang akuntansi. Gua tahu ada banyak banget, tapi ya itu tidak bahasanya, memupuskan niat gue untuk membuat konten ini gitu. Karena ya tujuan gue selain sharing ya biar ilmu gue tuh tetap tertanam gitu. Karena gue pernah mendengar kata-kata kalau kita mengajarkan ya, men-sharing ilmu kita, mentransfer ilmu kita ke orang lain itu, katanya ilmu kita tuh makin tertanam dan tidak akan mudah lupa. So ya gitu sih alasan gue. Oke, di konten pertama ini gue bakal membahas mengenai hal yang paling basic dalam accounting, yaitu persamaan dasar akuntansi. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin sampai sekarang masih bingung tentang cara debit kredit, terus kayak harta itu menambah di mana, hutang menambah di mana, modal nambah di mana, pendapatan di mana, dan beban di mana. Salah satu caranya biar paham itu, kita harus paham dulu nih sama yang namanya persamaan dasar akuntansi. Oke, jadi persamaan dasar akuntansi itu formulanya kayak gini: harta, hutang, modal. Mungkin di sini gue bakal bikin kayak tulisannya di sini. Nah, harta sama dengan hutang plus modal. Apa tuh? Oke, harta itu kan aset. Aset sama dengan hutang dan modal. Perusahaan mendapatkan asetnya itu antara dia berhutang dan juga dari modal, dari investasi para investor gitu. Ya kan? Jadi hutang plus modal itu adalah asetnya perusahaan gitu guys. Itu sih pembahasan simpelnya. Gue harap kalian ngerti ya, karena gue ini bikin video ini tanpa skrip juga. Oke, jadi misalkan ya, kita kasih contoh kasus. Sebuah perusahaan memiliki aset 10 juta, kecil 10 juta apa 10 juta. Nah, perusahaan ini mendapatkan aset 10 juta ini tuh berdasarkan dari ada investor yang menanamkan investasinya 5 juta, dan juga perusahaan ini tuh berhutang misalkan sebesar 5 juta juga. Jadi itu yang membentuk si aset perusahaan sebesar 10 juta dari hutang dan modal. Oke, dari situ paham ya? Oke, sekarang kita next. Oke, tadi kita sudah sedikit menyinggung mengenai contoh kasus transaksinya, dan sekarang kita bakal memberikan contoh kasus secara keseluruhan dari hutang dan modal tadi. Oke, ini tuh lebih biasa disebut sebagai pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Jadi transaksi-transaksi yang terjadi dan kegiatan sebuah usaha, pengaruhnya tuh seperti ini gitu dalam pencatatan keuangannya, ada dalam persamaan dasar akuntansinya gitu maksudnya ya. Oke, pertama misalkan terjadi transaksi penanaman modal. Dalam penanaman modal berarti kita menerima harta kan, menerima kas. Oke, jadi dalam tabel persamaan dasar akuntansinya akan menambah harta dan juga menambah modal gitu. Oke, sekarang lanjut contoh kasus yang kedua. Terdapat pembelian peralatan secara tunai. Pembelian peralatan secara tunai, kita membeli peralatan secara tunai, maka aset kita, harta kita itu berkurang, tetapi juga bertambah. Maka di dalam tabel persamaan dasar akuntansinya bertambah dan berkurang. Oke. Ketiga, pembelian peralatan secara kredit. Sebelumnya secara tunai, sekarang secara kredit.
Kalau kredit berarti kita secara hutang, ya kan? Nah, kalau secara hutang, maka hutang kita juga bertambah. Hutang kita bertambah, dan juga aset kita, peralatan kita bertambah, maka dalam tabel persamaan dasar akuntansinya, harta bertambah plus, dan juga hutangnya bertambah plus. Oke, selanjutnya adalah PRIV. PRIV ini adalah kayak apa ya? Pengambilan dana oleh pemilik usaha, pemilik modal untuk keperluan pribadinya, ya kan? Nah, kalau misalkan pemilik usaha ini melakukan PRIV, pengambilan dana, maka akan mengurangi harta perusahaan. Maka dalam tabel persamaan dasar akuntansinya yaitu hartanya berkurang dan modalnya juga berkurang karena diambil. Oke, yang selanjutnya nomor 5 itu pendapatan secara tunai. Kita mendapatkan pendapatan secara tunai, maka harta kita bertambah dan modal kita juga ikut bertambah. Kenapa modal juga bertambah? Karena dari pendapatan itu nanti setelah laporan laba rugi itu akan menghasilkan laba, yang mana laba ini jika ditahan disebut sebagai retained earning, yang mana menambah modal perusahaan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang ke-6 ada pendapatan secara kredit. Yang tadi secara tunai, sekarang secara kredit, maka implikasinya terhadap persamaan dasar akuntansi juga sama saja walaupun secara kredit. Karena kalau kredit kita pasti dapat piutang kan. Nah, piutang ini juga termasuk ke dalam kelompok harta. Jadi menambah harta dan menambah modal. Oke. Selanjutnya yang ke-7 adalah bayar utang. Perusahaan membayar hutang. Berarti kas kita berkurang dong karena kita membayar hutang. Nah, kalau kas kita berkurang, maka implikasinya terhadap tabel persamaan dasar akuntansinya yaitu hartanya berkurang dan juga hutangnya juga berkurang karena kita sudah membayar hutangnya. Oke. Nah, yang terakhir, yang ke-8 adalah penerimaan pembayaran piutang. Oke, tadi kan kita melakukan penjualan secara kredit, sekarang menerima pembayaran piutangnya nih. Gue udah menyinggung mengenai piutang kan ya. Nah, piutang ini kan termasuk kelompok harta juga. Sedangkan kalau kita menerima piutang, kita menerima uang juga, yang mana uang itu pas kita itu adalah kelompok harta juga. Maka pengaruhnya dalam tabel persamaan dasar akuntansinya adalah dalam hartanya bertambah dan juga berkurang. Karena piutang yang kelompok harta itu berkurang karena sudah dibayar, tapi kita juga mendapatkan cash kita bertambah, yang mana mempengaruhi harta kita juga bertambah. Maka di tabelnya adalah bertambah dan berkurang. Oke, jadi seperti itu implikasi transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Untuk gambaran lebih jelasnya mengenai persamaan dasar akuntansi ini ada di dalam yang namanya laporan keuangan, laporan posisi keuangan. Jadi di dalam laporan posisi keuangan, mungkin teman-teman yang sudah kuliah sudah tahu ya, ada yang namanya harta di bagian aktifanya, dan di pasifa itu hutang dan modal. Jadi itu adalah gambarannya mengenai persamaan dasar akuntansi. Oke, jadi mungkin cukup segitu mengenai persamaan dasar akuntansi. Kita harus benar-benar paham tentang persamaan dasar akuntansi supaya kita juga paham nanti sebelum masuk ke dalam aturan debit kredit dan lebih akuntansi yang kesananya lagi gitu. Dalam video selanjutnya gue bakal bikin video tentang debit kredit. Oke, jadi nanti video selanjutnya akan mengenai debit kredit. So ya udah, itu aja sih. Sorry banget ya kalau banyak kekurangan atau penjelasannya kayak muter-muter, karena gue juga bikin video ini tanpa skrip, benar-benar abis ngerjain tugas kuliah video, dan yaudah deh, sekalian aja kita coba aktifin lagi nih kelas akuntansi ini. Oke deh, mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Gue di sini masih belajar juga. Kalau ada yang salah bisa dikoreksi di kolom komentar. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye. Jangan lupa share, like, dan komen kalau ada yang salah. Oke.